Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, apa kabarnya? Di minggu yang pertama di bulan yang baru, apa kabarnya? Dahsyat luar biasa, amin. Sepanjang satu minggu Tuhan telah memelihara kehidupan kita, menyertai kita, memberkati setiap aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan usaha kita, Tuhan buat berhasil, amin. Dan pada pagi hari ini di minggu yang pertama kita datang dengan satu kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Orang-orang yang siap memuji menyembah Tuhan, saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami mengundang hamba Tuhan yang akan membawakan doa syafaat di tempat ini. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini Bapa, Engkau telah kembalikan kami dalam rumah-Mu untuk bisa memuliakan nama-Mu dengan iman kami, dengan kekuatan rohani kami Bapa, sehingga kami bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami di rumah-Mu sendiri Bapa, sehingga iman kami juga bisa mendengarkan firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu adalah makanan rohani kami. Karena firman-Mu itulah nafas kehidupan kami. Sehingga hari demi hari Bapa, Engkau perbarui terus hidup kami dengan firman-Mu. Sehari demi hari Engkau perbarui terus dengan perkataan kami. Oleh karena firman-Mu, pandangan kami, pendengaran kami Bapa, sehingga dunia Bapa yang selalu menawarkan kedagingan, dunia yang selalu menawarkan keasikan Bapa, tetapi firman-Mu Bapa selalu memberikan kekuatan. Firman-Mu yang seolah-olah menyakitkan, tetapi firman-Mu memenangkan jiwa kami. Firman-Mu menenangkan batin kami. Firman-Mu menenangkan roh kami Bapa, sehingga apapun dunia yang ditawarkan kepada kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap menyebut nama-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi rekan-rekan kami Bapa yang telah hadir bersama dengan kami. Juga rekan-rekan kami yang belum hadir, mungkin di dalam perjalanan, mungkin masih bekerja, mungkin masih melakukan kegiatan mereka masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau ikat rohnya, Engkau ikat batinnya hanya dengan Engkau sendiri Bapa, sehingga mereka bisa bersatu bersama-sama dengan kami di rumah ini Bapa, di GBI Simpang Kantor. Kiranya Engkau Bapa yang sendiri bekerja bagi mereka dan bagi rekan-rekan kami sekerja Bapa, sepelayanan kami di GBI Simpang Kantor Bapa. Kiranya Engkau juga berikan hikmat marifat, Engkau berikan kekuasaan, Engkau berikan kuasa yang luar biasa bagi kami, sehingga firman yang kami terima Bapa menyerap dalam pekerjaan kami, menyerap dalam pekerja-pekerja di GBI Simpang Kantor, sehingga pekerja-pekerja di GBI Simpang Kantor Bapa dibedakan bagi gereja-gereja yang lain Bapa. Kesatuan hati dan tumbuh di dalam firman-Mu Bapa, selalu melekat bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi para pendoa, guru-guru sekolah minggu Bapa, juga para pemain musik. Kiranya Engkau sendiri yang selalu menaungi mereka Bapa, sehingga mereka semakin hari semakin luar biasa di dalam pelayanan akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terutama bagi gembala kami Bapa, Bapak Hartono Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing beliau, Engkau sendiri memberikan hikmat marifat yang luar biasa. Engkau berikan kesehatan, bahkan Engkau berikan tingkat-tingkat yang luar biasa, sehingga domba-domba kami ini Bapa dibawa di dalam sesuatu yang luar biasa, melihat kemuliaan-Mu secara pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Bapa atas kota kami, atas Medan Bapa. Kami sangat percaya Bapa, Medan banyak orang-orang yang percaya. Medan banyak orang-orang yang selalu menyebut nama Engkau Bapa. Dan kami sangat percaya di kota Medan Bapa, Engkau akan bedakan dalam kota-kota seluruh Indonesia. Bahkan Bapa, seluruh masyarakat kota Medan Bapa
ketika di dalam hari Minggu saat ini Bapa, dan detik ini Bapa, mereka semua yang percaya kepada Engkau di rumah-rumahmu menyebut nama Engkau Bapa dengan iman mereka masing-masing. Pada saat ini Bapa, satukanlah keluarga besar, satukanlah keluarga besar rohani kami, sehingga Kota Medan Bapa, ketika orang percaya berdoa, ketika orang percaya berkumpul, ketika orang percaya menyerukan namamu, semuanya Bapa, atmosfer Kota Medan akan Engkau ubahkan Bapa. Engkau ubahkan kuasa yang luar biasa, sehingga pemerintahan Kota Medan Bapa, dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya oleh kuasa anugerah-Mu Bapa, sehingga keadilan, sehingga pemerataan Bapa, semuanya tercapai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Bapa atas pemimpin kami Indonesia, Bapak Presiden kami Bapa, juga wakil-wakilnya, menterinya, semuanya kabinet-kabinet yang telah bekerja di dalam pemerintahan. Kiranya Bapa, semuanya itu bukan kehendak dia, tetapi kehendak-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi atas Indonesia, sehingga segala apapun yang pemerintah lakukan, segala apapun pemerintah yang akan rancangkan Bapak, Engkau ikut turut campur tangan dalam kehidupan pemerintah, sehingga semuanya Bapak, orang-orang yang selalu mengganggu, orang-orang yang selalu mementingkan pribadinya, orang-orang yang selalu mementingkan keinginannya, Engkau stop dengan sendirinya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Bapak atas semua gembala-gembala yang telah Engkau pilih. Engkau pilih secara pribadi. Engkau berikan hikmat marifat yang luar biasa bagi mereka, sehingga gereja-gereja Bapak semuanya bisa bersatu, semuanya bisa menyebut bahwa Engkaulah Tuhan, ya satu-satunya yang disembah Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur atas segala dunia yang Engkau berikan kepada orang percaya di saat ini Bapak, sehingga kami Bapak sebagai orang percaya pada hari Minggu bisa datang dengan bebas, bisa datang dengan kepuasan hati, sehingga bisa menyembah memuliakan namamu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibadah ini Bapak, berbicaralah atas pembicara kami, atas pengkhotbah kami Bapak Tobing. Berikanlah sesuatu yang luar biasa, sehingga kebutuhan iman kami Bapak tercukupi oleh karena firman-Mu, sehingga apapun yang kami doakan, kesembuhan, kepuasan batin Bapak, kesakitan segala sesuatu, Engkau sembuhkan karena firman-Mu melalui Bapak Tobing ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga kami pulang Bapak membawa sesuatu yang luar biasa, sehingga kami ketika bertemu dengan banyak orang Bapak akan juga mengabarkan firman-Mu yang luar biasa itu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah siap Bapak untuk merayakan firman-Mu, merayakan pesta pada hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Bahkan pada saat Kau hadir Tuhan, kami boleh merasakan damai-Mu mengalir pagi hari. Di dalam setiap doa-doa kami boleh menikmati hadir. Terima kasih. Indah saat Kau hadir Tuhan, damai di fajar pagi ku berteduh di dalam doaku,
bersama-sama. Indah dan kudus hadirat-Mu, damai mengalir penuh di jiwaku. Kau beriku kekuatan, membarui hatiku saat ku menyembah-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku kasih Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku kasih Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Mari yang wanita bawakan lagu ini dari awal. Indah Saat Kau hadir Tuhan, damai di fajar pagi ku berlalu, di dalam aku nikmati hadirat-Mu saat menyembah-Mu. Mari gantian yang pria. Indah dan kudus hadirat-Mu, damai mengalir penuh di jiwaku. Kau berikan kami kekuatan, Kau beriku kekuatan, membarui hatiku saat ku menyembah. Mari bersama-sama ku nyanyi Hosana, ku sembah
penyembahan kami ya Tuhan. Kami Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Katakan ku sembahkan, ku kasih Kau hanya Kau ya Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah sekali lagi. Ku nyanyi, ku nyanyi. Oh, sana kami sembah Tuhan.
Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ya rala parala 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 ya rala pasana rala bo. Ina rala ya rala paseki ya rala pasando. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu ya Tuhan, dan segala yang hidup menyembah-Mu, dan segala suku, kaum, bangsa dan bahasa mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan pada waktu kami berseru-seru ya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Oh ya ralabas, dan Kau Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya ralabas, pada waktu kami berseru Tuhan, pada waktu kami mencari wajah-Mu ya Tuhan, maka kemuliaan-Mu turun memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu menerangi tempat ini ya Tuhan. Oh ya ralabas, dan Kau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu, glory, glory bagimu ya Tuhan. Oh ya rala bara 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 masandara la bara 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 bara. Sinara la masandara la mayana la mo. Oh ya rala bara 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 bara. Oh ya rala masandara la bara 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 bara. Oh ya rala bara Tuhan penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi tempat ini. Oh ya rala masandara la bara 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 bara. Oh ya rala bara 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 bara. Kuasai kami Tuhan. Oh ya rala batakara la bara 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 bara. Mari berdoa. Oh ya rara bara basandara la bala 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 bala. Curahkan hujan-Mu ya Tuhan. Curahkan hujan-Mu. Oh ya rala basandara la bala 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 bala. Oh ya rara baba 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 basandara la bala 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 bala. Oh rapa baba 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 baba.
hujan pada awal musim, hujan pada akhir musim ya Tuhan. Oh ya oh ya oh ya mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu. Mari ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau baik. Tuhan Kau sungguh baik. Kau alih memelihara setiap kami Tuhan. Oh ya oh ya apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar Tuhan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Engkau alih menyediakan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Oh ya sebab pada waktu kami mencari wajah-Mu ya Tuhan, Engkau alih menyambut kami ya Tuhan. Oh ya oh ya maka pada waktu pagi ini Tuhan, oh ya Tuhan penuhi kami ya Tuhan. Oh di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Oh kami yang terikat, kami dibebaskan ya Tuhan. Kami yang sakit, kami disembuhkan ya Tuhan. Kami yang lemah Tuhan, Kau memberikan kekuatan ya Tuhan. Oh hinaralabasando. Oh ya ralabaralabarala, mari hampiri Tuhan Bapak Ibu. Oh ya ralabata karara bara 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 bara. Oh rapa pa 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 pa. Inamayana namayana namayana narama semde de 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 arala bala 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 bala. Oh ya rala bara la 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 bara la. Oh Tuhan penuhi kami ya Tuhan. Tuhan penuhi setiap kami. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan kemurahan-Mu ya Tuhan. Curahkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rapa pa 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 pa. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah tangga umat-Mu ya Tuhan. Dan apa yang Kau berkati Tuhan, firman-Mu berkata akan diberkati untuk selama-lamanya ya Tuhan. Oh ya ralama shandaralama ralama ralama. Haleluya haleluya haleluya. Oh ya ralama 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 ralama. Engkau mengaruniakan kepada kami kekuatan yang baru.
Engkau mengaruniakan kepada kami kesehatan ya Tuhan. Engkau mengaruniakan kepada kami sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Oh ya terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari lebih lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh ya la bara 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 bara. Oh ya la bara 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 bara. Mari bersama-sama katakan, kami sembah, kami sembah Kau ya Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah Kau hendaki Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari musik saja. Oh ya rala barala 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 barala. Kami ada untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab untuk itulah kami diciptakan ya Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Aba. Sebab itulah Kau kehendaki Bapa ya Tuhan. Setiap penyembah-penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Oh ya rala barala 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 barala. Oh ya rala basandara barala 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 barala. Sebab di dalam setiap penyembahan kami ada mujizat ya Tuhan. Ada kuasa yang dicurahkan ya Tuhan. Oh ya rala basandara barala 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 barala. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Oh ya rala barala 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 barala. Mari ambil
Mari berdoa, Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk berjalan sepanjang bulan ini ya Tuhan. Dan kiranya Kau Allah yang menguduskan perjalanan kami Tuhan. Tuhan yang menguduskan setiap umat-Mu ya Tuhan. Oh ya mari berdoa Bapak Ibu. Oh ya terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Kami boleh mampu Tuhan menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan. Berikan kami gairah yang baru, semangat yang baru. Berikan kami roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami pagi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Amin. Izinkan kami bertanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya. Jika tidak ada, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Siapa orang-orang percaya itu Bapak Ibu? Boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi dari awal. Apa yang tak, katakan dengan imanmu Bapak Ibu. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Bersama-sama katakan dengan imanmu. Yes, Allah kita sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu dan selama-lamanya. Dia sanggup dan kuasanya tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya boleh melambaikan tangan ya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Yes. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, Ketika kami percaya, mujizat itu nyata. bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari jemaat saja bawa lagu ini dari awal. Tak terbatas, ya. Katakan dengan imanmu, Bapak Ibu. Apa yang kelihatan, katakan di saatku mari bersama-sama di saat mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kuasa-Mu yang sempurna.
ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang luar. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Semua Tuhan sediakan bagi kami yang percaya dan berdoa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini di saat firman-Mu didengar ya Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada pergumulan yang tidak akan terjawab hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan Yesus. Dan jemaat-Mu penuh melimpah dengan segala kebaikan-Mu di hadirat-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, urapi kami untuk mendengar. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Apakah Anda bersuka cita hari ini di hari Sabatnya Tuhan? Puji Tuhan. Saudara, dalam Efesus 3:20 ya, firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi saya baca saudara, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kalau Anda mungkin pernah baca sebuah buku kumpulan ya, kesaksian-kesaksian, ya saya pernah baca bukunya. Dan sampai sekarang saya ingat betul ya kisah itu. Ada seorang anak gadis ya yang tinggal di rumah seorang pendeta. Dan anak gadis ini saudara, dia punya kelemahan, kekurangan bahwa sejak lahir saudara, bahwa wajahnya itu baling ya, tidak simetris. Dari semua postur saudara, potongan saudara, sebenarnya dia itu cantik. Tapi kelemahannya itu saudara bahwa wajahnya itu baling. Ya, tidak simetris. Jadi sekalipun badannya bagus, rambutnya bagus, tapi kalau dipandang saudara wajah itu saudara gak pas. Ya. Kemudian saudara bahwa karena tinggal di rumah pendeta, dia banyak bergaul dengan firman Tuhan. Dan imannya ini saudara yang unik, luar biasa, menjadi sebuah kesaksian. Bahwa anak gadis ini percaya bahwa manusia tidak baik seorang diri. Ya. Kemudian juga bahwa dia percaya bahwa surga itu adalah merupakan storehouse, rumah perbendaharaan, karena saudara bahwa hari demi hari khotbah itu yang didengarnya, termasuk dari pendeta di mana dia tinggal. Bahwa surga adalah tempat di mana segala kebutuhan kita itu ada di sana. Yang siap dicurahkan oleh Tuhan kepada siapa Tuhan berkenan. Dan saudara bahwa imannya itu terus yang dibangun hari demi hari. Dan dia percaya bahwa dua orang yang benar besar kuasanya. Ketika usianya beranjak 21 tahun saudara, dia mulai berpikir satu hal. Bahwa tidak baik manusia seorang diri saja.
Dia lihat teman-temannya semua sudah mulai punya pacar, bahkan ada yang menikah, ya. Akan ada teman-temannya yang lebih tua dari dia sudah mulai punya anak, berkeluarga bahagia, saudara. Ternyata bahwa dia juga punya hasrat untuk mempunyai teman hidup. Ketika dia ungkapkan ini kepada ibu pendetanya, saudara, maka ibu pendeta itu mengajari dia satu hal. Dia bilang gini, kamu berdoa dari sekarang, minta yang terbaik dari Tuhan. Kemudian dia bertanya, yang terbaik itu yang gimana, Bu? Karena dia kan unik, ya. Dia punya kekurangan dan dia bertanya, yang terbaik itu yang gimana? Pokoknya gini, kamu minta yang terbaik dari Tuhan. Tuhan yang tahu yang mana yang terbaik untukmu. Kemudian dia berdoa, saudara, dengan polosnya. Setiap hari dia berdoa gini, Tuhan, kirimkan bagi saya teman hidup. Kirimkan jodoh saya. Seorang pria yang baik, ganteng, dan kaya. Karena saudara mau hanya ini yang dia tahu, saudara. Pria yang terbaik itu adalah dia baik, dia ganteng, dan dia kaya. Dan dia berdoa setiap hari, saudara, berdoa. Bahkan sangat lama dia berdoa dengan doa yang ini, saudara. Tetap bertahan. Lama, saudara, tidak ada tanda-tanda. Sampai akhirnya, saudara, bahwa gereja tempat dia berjemaat, saudara, yang gembalanya adalah pendeta di mana dia tinggal, ya, kedatangan satu keluarga pindahan dari luar kota yang ingin berjemaat di gereja ini, saudara. Dan keluarga ini adalah keluarga pengusaha, orang kaya, keluarga yang takut Tuhan, dan punya anak tunggal, satu-satunya pria yang sangat ganteng. Saudara, bayangin, saudara, hadir di sebuah gereja, ya, gereja lokal. Gereja itu heboh, saudara, dengan kehadiran keluarga ini. Apalagi anak gadis yang belum punya pasangan, saudara, semua heboh. Ada yang mulai operating, saudara, cari-cari perhatian, caper, ya. Ada yang gak pernah mandi, tiba-tiba mandi, gak pernah pakai bedak, tiba-tiba pakai bedak. Pokoknya gereja mulai bertambah meriah dengan kehadiran keluarga ini. Terus waktu pertama kali si anak gadis yang wajahnya baling ini melihat pria ini, saudara, langsung, saudara, ada sesuatu tak di hatinya. Mungkin itu yang namanya jodoh. Dia berpikir seperti itu dengan polosnya, saudara. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah ini jawaban doaku? Selama ini, saudara, bahwa kehadiran anak gadis ini di gereja itu sebenarnya tidak begitu nyaman, saudara. Karena setiap kali kita pandang wajahnya itu baling, gak nyaman. Tapi tiba-tiba pertemuan pertama dengan pria ini, saudara, pria ini terkesima melihat dia. Sampai akhirnya mereka punya hubungan, sampai berencana untuk pernikahan, sampai akhirnya pernikahan mereka dilangsungkan. Membuat semua jemaat penasaran, saudara. Kok bisa gitu? Pria ganteng, baik, kaya, jatuh cinta sama seorang gadis yang wajahnya baling, yang kalau dilihat tidak nyaman. Tetapi mereka menyimpan satu rahasia, sampai akhirnya pernikahan berlangsung, dan orang-orang memaksa mereka untuk bersaksi apa yang terjadi. Maka setelah pernikahan usai dan resepsi sudah berlangsung dan pesta akan segera ditutup, saudara, maka tampillah mempelai ini di depan di hadapan semua jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Maka pria ini yang bersaksi dahulu. Pria ini berkata, saya hadir di gereja ini bukan secara kebetulan, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu menuntun keluarga kami untuk ada di gereja ini untuk bertemu dengan jodoh saya. Orang-orang mulai berteriak, kami gak mau kesaksian itu, yang mau kami dengar adalah, kok bisa kamu suka sama perempuan yang tidak sempurna wajahnya itu? Maka si wanita yang menjawab, dia bilang seperti ini, iya, saya berdoa sekian lama, dan saya percaya Tuhan mendengar doa saya. Bahkan saya percaya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Orang mulai bertanya lagi, saudara, gak sabar. Iya, tapi kenapa pria itu mau sama kamu? Kamu kan notabene gitu, tanda kutip gitu. Wanita itu berkata, tanya aja suami saya. Kemudian suaminya ini meneruskan. Ya, pria ini berkata, saya waktu kecil
ketika saya masih SD, saya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat ada saraf mata saya itu yang cedera. Sehingga sejak saat itu, ini fokus mata saya itu terganggu. Jadi setiap kali saya fokus ke satu titik, oleh karena saraf mata saya yang tidak bisa dipulihkan sampai sekarang, maka apa yang saya lihat adalah yang sebaliknya. Kalau saya melihat yang baling itu akan normal. Dan saya melihat yang normal itu akan menjadi baling. Dan sejak saya beranjak dewasa dan tahu yang namanya asmara, jatuh cinta, saya melihat semua wajah wanita di dunia ini, semua baling. Tapi ketika saya hadir di gereja ini, tiba-tiba saya melihat ada satu orang bidadari di gereja ini. Saya lihat wajahnya. Hanya wajahnya yang normal bagi saya. Makanya saya nggak mau lagi saya menunda-nunda waktu, langsung saya lamar dia. Dan saya sudah menemukan tulang rusuk saya hari ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema kita bulan ini adalah nurturing through prayer, ya, yang artinya pemeliharaan dalam doa. Wayman Rogers berkata, pelayanan doa adalah pelayanan yang paling penting dari semua pelayanan yang ada di gereja. Maka para tokoh-tokoh rohani juga seringkali berkata bahwa doa adalah napas kehidupan. Berhenti berdoa maka akan mati. Ya? Dan tidak tekun berdoa maka sesak napas. Amin. Pernah lihat gereja yang sesak napas? Banyak masalah gitu. Bayar kontrak gereja pun gak mampu lagi gitu. Ya, hamba-hamba Tuhan nggak ada lagi sukacita. Sesak napas, saudara. Karena saudara bahwa doa itu napas, saudara, napas kehidupan. Bayangkan kalau Anda itu napasnya sudah satu-satu, saudara, biasanya istri langsung nanya kan, Pak, nomor berapa PIN ATM-mu, Pak, kan gitu. Karena ini udah gak lama lagi gitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, doa bukan sekedar duduk, ya, duduk lipat tangan, tutup mata, lalu komak kamit. Orang munafik juga melakukan itu, saudara. Tapi esensi doa adalah komunikasi yang didasari oleh hubungan kita dengan Tuhan. Jadi komunikasi saja, saudara, tidak cukup. Hubungan saja pun tidak cukup, saudara. Tapi suatu komunikasi yang terjadi yang didasari oleh hubungan dengan Tuhan. Itulah doa. Amin. Saudara, berdoa berarti terhubung dengan sumber atau penyedia. Connecting with provider. Berhubung, terhubung dengan penyedia. Tadi saudara bahwa wanita yang baling wajahnya tadi berkata, dia percaya bahwa surga itu adalah merupakan storehouse, rumah perbendaraan, saudara. Di mana bahwa di sana tersimpan segala kebutuhan dan yang siap dicurahkan bagi kepada siapa Tuhan berkenan untuk mencurahkannya. Amin. Jadi saudara, ya percaya aja saudara bahwa kalau kita sering terhubung dengan surga, yang pasti berkatnya juga akan banyak ya mengalir ke kita. Bukan kita mau materialistis, bukan. Karena saudara bahwa dasarnya ada, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Waktu saya baru pindah ke tempat saya yang sekarang, saudara, ya, tentunya saya punya tetangga baru dong, kiri kanan muka belakang. Apa yang saya lakukan, saudara, untuk membangun hubungan dengan mereka? Maka saya terlalu berani sebenarnya. Ya, setelah kenalan, saya bolak-balik minjem sama mereka. Karena rumah saya kan lagi baru ditempati, kan harus banyak yang mau diperbaiki, saudara. Minjem cangkol, minjem gergaji, minjem meteran, ya, cok sambung, ya. Apa yang saya lakukan ini, saudara, bahwa saya yakin, saudara, bahwa ini nggak salah. Tahu saudara mengapa saya nggak sungkan melakukannya? Kan tetangga baru nih, kerjanya udah minjem, semua dipinjamin, saudara. Tangga, pinjam tangga. Ternyata saudara dengan saya lakukan itu, terjalin hubungan. Dan saya nggak sungkan melakukan karena saya yakin dengan diri saya, saudara, bahwa nanti suatu saat kalian akan butuh saya, kan gitu. Mengapa seperti itu, saudara? Karena saudara, saya sudah meyakinkan diri saya dan memastikan diri saya bahwa saya tersedia untuk mereka. Saya kan mekanik,
Usaha saya otomotif. Ya, saya punya banyak perkakas, peralatan semua lengkap sama saya. Maka sejak dari saat itu saudara, apapun yang ada pada saya tersedia untuk setiap mereka. Termasuk waktu saya. Termasuk keahlian saya untuk masak. Ya. Makanya nggak usah heran saudara di lingkungan kami. Di antara kami yang bertetangga saudara, seringkali terjadi tukar piring. Sekarang saya lihat, udah beda-beda nih piring ini. Karena piring tetangga ngumpul di situ. Karena di tempat kami itu menjadi suatu kebiasaan. Dan kami memulai saudara, bahwa selalu terjadi tukar makanan. Kirim makanan, bagi makanan. Pak Tommy kan pintar masak saudara. Jadi kalau di rumah kami masakan internasional, pasti Pak Tommy yang masak. Tapi kalau masakan nasional, itu istri saya. Amin. Dan ini saudara membuat hubungan itu menjadi baik. Semua tetangga membuka belakang kiri kanan saudara, nanti Anda datang ke rumah saya, lihat nanti betapa hangatnya kami bertetangga. Begitu baiknya, begitu indahnya. Makanya saudara kami semua diberkati di satu lingkungan itu. Kan gak ada yang berantem, gak ada yang gosip saudara, gak ada yang kosong. Ya, seketing gak ada saudara. Semua baik-baik saja. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yang sering membuat kita tidak harmonis hubungannya dengan Tuhan adalah karena apa-apa yang ada pada kita tidak tersedia untuk Tuhan. Padahal saudara bahwa Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, bahkan nyawanya. Napas yang terakhir saudara, Yesus dipersembahkan di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, dalam Galatia 3:13-14, coba kita lihat saudara apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Saudara, Tuhan menyediakan jawaban doa bagi kita. Itu dengan cara Dia naik ke kayu salib dan mati di situ. Dan itu tidak mudah. Tuhan menyediakan berkat bagi kita dengan cara Dia sendiri menjadi kutuk. Dan ayat ini berkata, ya, bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Percaya nggak saudara bahwa salib itu Yesus yang memilih? Masih banyak hukuman yang lain saudara. Tapi sudah ada tertulis bahwa terkutuk orang yang digantung di kayu salib. Dan itu hukuman yang paling berat yang pernah ada. Hukuman yang paling tidak mudah saudara. Dan Tuhan Yesus memilih itu. Supaya apa? Supaya segala kutuk dihancurkan dan digantikan dengan berkat. Itu yang kita nikmati hari ini. Amin. Dan sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi saudara, yang tertulis di kitab para nabi, bahwa 10 tulah itu telah ditimpakan kepada Yesus. Ada ya PowerPoint-nya ya? Ayo ditampilkan. 10 tulah. Jadi saudara bahwa semua daripada akibat daripada dosa kita yang akibatnya adalah kutuk saudara, itu ditimpakan semua kepada Yesus. Kutuk keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Ya. Waktu dia berada di Getsemane saudara, di sana dia berdoa dengan sangat menderita. Sampai darah dan keringat itu bercampur menjadi darah keluar dari pori-porinya. Dia mengalami tekanan jiwa yang begitu berat saudara. Sampai pembuluh-pembuluh darah di tubuhnya itu pecah. Tekanan mental yang kuat, ketakutan, keraguan-raguan semua ngumpul pada dia. Dan itu menekan begitu kuat saudara. Dan 3 kali saudara berdoa memohon-mohon kepada Bapa di surga. Supaya apa? Supaya penderitaan itu tidak jadi. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan tidak jawab doanya.
Bayangin, Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Tuhan tidak menjawab doanya. Supaya apa? Supaya kita memiliki jawaban doa. Jadi kalau ada di antara saudara yang berdoa minta kepada Tuhan, gak dijawab Tuhan, saudara bersukacitalah. Jangan langsung gak mau lagi ke gereja kan, gak mau lagi baca Alkitab. Percuma semua ini. Aku minta, sikitnya aku minta, itu pun gak dikasih. Kalau Tuhan gak kasih yang Anda minta, saudara, itu artinya itu gak baik bagi saudara. Belum tentu itu berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang lebih besar, yang Anda gak pahami, yang Tuhan sediakan. Itu aja, sederhana saudara. Ya, kalau minta jodoh hari ini gak dapat, ya mungkin besok. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun depan. Mungkin 2-3 tahun lagi saudara. Mungkin sedang dipersiapkan Tuhan di tempat yang jauh. Kan begitu, yang terbaik pasti. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, itulah pengkhianatan. Waktu murid-murid meninggalkan dia semua. Lari semua terbirit-birit. Kemudian yang berikutnya, itulah fitnah dan penghakiman. Di rumah imam besar Kayafas terjadi saudara bagi Yesus. Para saksi dusta itu dihadirkan untuk menjerat dia dalam hukuman mati. Kemudian kutuk daripada kedurhakaan. Waktu semua Israel berteriak, salibkan dia. Padahal kita tahu 3 hari sebelumnya Yesus itu dilulukan sebagai raja waktu dia menaiki anak keledai. Daun-daun palem itu mulai dipotong, dihamparkan di jalan yang dia lalui. Jubah-jubah mereka buka, maka bentangkan sebagai karpet merah. Supaya Yesus lewat dari situ. Tapi saudara gak lama kemudian, semua mereka kompak berteriak, salibkan dia. Ya, kedurhakaan. Itulah ketidakadilan. Waktu Pilatus menghadirkan dia, menyandingkan dia dengan Barabas si penjahat besar itu saudara. Berharap bahwa waktu diperhadapkan kepada rakyat, maka rakyat pasti akan memilih Barabas yang dihukum mati. Tapi apa yang terjadi saudara? Sebaliknya yang diharapkan. Tetap Yesus yang harus mati. Ya. Kemudian kutuk daripada sakit penyakit. Waktu dia disesah, dicambuk dengan cambuk yang berduri itu. Seluruh daging dan kulit di punggungnya itu saudara terkeruk habis menjadi serpian-serpian daging yang jatuh di lantai bercampur darah. Itulah bilur-bilur Yesus. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Kutuk daripada pikiran kotor kita. Waktu mahkota duri itu yang dianyam dari semak-semak berduri yang beracun. Ditancapkan, melengket saudara, lengket di kepalanya. Menancap sampai ke tulang tengkoraknya saudara. Dan itu memiliki bisa yang luar biasa. Di mana saudara setiap kali tercucuk saudara ke kulit kita, maka kita akan langsung demam dan sakitnya luar biasa. Saya lupa nama tumbuhannya, tapi pernah saya baca. Kemudian kutuk daripada kehinaan kita di jalan Via Dolorosa. Sambil memikul salibnya saudara yang kasar itu. Dia dimaki, dihujat saudara, dicaci, diludahi. Ada kadang ditendang jatuh, bangkit lagi, didorong saudara. Kehinaan saudara ditanggungnya ketika dia berjalan ke Golgota. Kemudian saudara, itulah daripada akibat perbuatan jahat dari kaki dan tangan kita. Ketika paku-paku yang kasar itu ditancapkan di sela-sela tulang jari kaki dan tangannya untuk dia digantungkan di kayu salib. Penderitaan yang luar biasa. Sampai akhirnya tombak itu mulai menusuk lambungnya dan keluarlah air dan darah, sisa daripada cairan tubuhnya. Dan dia mengembuskan napas terakhir, dia berkata, sudah selesai. Bapa, kepadamu nyawaku kuserahkan. Dan dia mati. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Hal yang memungkinkan untuk manusia bisa berhubungan dengan Tuhan hanyalah penyembahan, worship. Yang dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata proskuneo. Proskuneo memiliki 3 arti saudara. Yang pertama, mencium. Kemudian yang kedua, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Dan yang ketiga, bersujud atau tersungkur dalam kekaguman, pemujaan, dan penghormatan. Amin. Saya pagi hari ini akan fokus kepada kedekatan kita dengan Tuhan. Satu arti daripada proskuneo, yaitu mencium. Amin. Saudara, nanti yang kedua, di sesi yang kedua, saya akan berbicara tentang hal yang berikutnya. Saudara dikasih Tuhan. Ada perbedaan antara pola penyembahan daripada tabernakel Musa dan pondok Daud. Dan tentang pondok Daud, Alkitab telah memberikan nubuatan bahwa di akhir zaman, ya,
pola ibadah Pondok Daud ini akan dipulihkan. Supaya apa? Untuk menyambut hujan akhir telah tiba. Kalau sudah bicara hujan akhir berarti kita sudah bicara tentang akhir zaman. Percayalah dunia ini nggak lama lagi, saudara. Ya, persiapkanlah diri, sungguh-sungguhlah. Ya, jadilah seperti 5 gadis bijaksana yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita lihat sekeliling kita hari-hari ini, saudara, waktu Yesus berkata, pandanglah sekelilingmu, ladang sudah menguning, artinya saudara bahwa dunia ini sudah tua. Dari faktor alamnya dan keadaan sekarang lihat, kabar-kabar yang terdengar, saudara, merupakan juga salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Amin. Lihat sekarang kondisi Amerika dengan China, dengan Rusia, dengan Jepang, saudara. Terjadi suatu pergolakan politik luar negeri yang luar biasa hari ini, yang sangat masif dan kental. Kalau kita baca berita, kita ikuti, saudara, langsung kita mengerti satu hal. Bahwa ini saatnya sudah tidak lama lagi. Percayalah. Dan kalau Anda sudah melihat sekeliling saudara itu sudah mulai semakin jahat kehidupan, itu artinya, saudara, bahwa tidak lama lagi, saudara, bahwa Yesus akan segera datang. Persiapkan diri kita. Amin. Saudara, dalam tabernakel Musa, ya, maka tabut itu terpisah dari pemuji penyembah. Ada yang namanya pelataran, kemudian ada yang namanya ruang kudus, kemudian ada namanya ruang maha kudus. Jemaat hanya bisa ada di pelataran, saudara. Mereka tidak punya hak untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke ruang kudus. Karena ruang kudus itu hanya ditempati oleh para imam-imam yang telah dikuduskan. Dan ke ruang maha kudus hanya satu orang yang bisa masuk ke situ, itu imam besar yang telah dipersembahkan korban untuk menyucikan dia. Yang mana, saudara, sekali setahun dia bisa masuk ke situ, pinggangnya diikat dengan tali. Karena kalau di situ dia kurang kudus sedikit pun, saudara, maka dia dalam hadirat Tuhan di depan tabut perjanjian itu, saudara, dia akan mati. Dan tidak ada yang bisa mengeksekusi mayatnya bisa dari situ. Makanya, saudara, itu pinggangnya itu diikat pakai tali. Kalau mati, saudara, kalau tidak talinya nggak gerak-gerak lagi, saudara, maka dari luar itu akan ditarik, saudara, jenazahnya. Artinya, saudara, bahwa begitu sulitnya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Gak sembarangan, saudara. Walaupun dengan cara-cara ritual yang begitu rumit, gak mudah. Amin. Tetapi dalam pola ibadah Pondok Daud, saudara, maka pemuji penyembah itu satu ruangan dengan tabut perjanjian. Artinya, saudara, bahwa di dalam pemulihan Pondok Daud, itu adalah sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dengan cara naik ke kayu salib. Dan dia mati, dia menyelesaikan setiap dosa, dia menghancurkan kutuk, dan dia menghancurkan sekat yang menjadi pemisah antara umat dengan Tuhan, saudara. Sehingga, saudara, bahwa setiap kita yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal itu, saudara, kita semua berkuasa, kita semua berhak untuk memanggil dia, ya Bapa, ya Abba. Bahkan Tuhan berkata, aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Mintalah, maka Bapa aku akan memberi. Amin. Ini semua karya Tuhan Yesus di kayu salib. Bayangin, saudara. Saya tadi berangkat dari rumah itu berdoa, Tuhan sertai saya, Tuhan. Saya tadi naik sepeda motor kan. Ya, kalau kira-kira kalau saya bersama dengan Tuhan Yesus dari Simalingkar ke Simpang Kantor itu di mana Yesus kira-kira? Hah? Di boncengan kah? Ya mungkin, saudara. Karena hanya boncengan yang tempat yang ada kan. Tapi saya selalu bilang gini, Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun langkahku. Biarlah Engkau yang menjadi pemimpin. Artinya, yang megang kemudi itu Yesus. Dan kita yang dibonceng. Amin. Kita yang dibonceng, saudara. Dia juru kemudinya. Dia nahkodanya. Dia pemimpinnya. Dia pilotnya, saudara. Nah itu dia. Makanya kalau orang tanya sama saya, Pak Tommy, sama siapa tadi datang? Berdua, saya bilang. Orang nyari, di mana? Siapa, Pak? Tuhan Yesus. Ah, Bapak keliru rohani. Ya iyalah. Dari rumah kan tadi Tuhan Yesus sertai saya. Masa dari rumah saya bilang sertai saya, sampai di sini saya menyangkal dia, kan gak mungkin, saudara. Kemanapun saya pergi, dia ada bersama dengan saya. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan.
Mengapa saudara? Karena sekat-sekat itu telah dihancurkan. Tembok itu, gap itu semua telah dihancurkan saudara. Waktu Anda tadi menyembah itu saya perhatikan gitu kan. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Dekat kali Tuhan itu saudara. Kan begitu. Sampai rasa-rasanya ada saudara. Kadang kita bergetar kan. Hati kita sampai wajah kita itu semua seperti ada sesuatu yang melingkupi kita. Itu hadirat Tuhan saudara. Tidak ada batas. Amin. Saudara dikasihi Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 32, Paulus berkata seperti ini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Jadi saudara, bahwa hubungan umat dengan Tuhan itu dianalogikan seperti hubungan suami dan istri. Tingkat kedekatan hubungan manusia saudara, itu pasti hubungan suami dan istri. Alkitab berkata mereka bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Bayangin saudara, kira-kira kalau suami istri masih ada nggak menyimpan sesuatu di handphonenya yang nggak boleh istrinya tahu? Rasanya nggak fair kan? Iya kan? Artinya sebenarnya suami istri itu tidak ada lagi yang tertutupi. Tidak ada rahasia lagi di antara mereka, apalagi dusta. Gak ada saudara. Tapi yang ada saudara bahwa mereka itu bukan lagi dua. Jadi kalau ada suami istri saudara, itu sama istri udah gak nyaman. Itu pertanyaan saudara. Ada masalah itu terjadi di antara mereka. Kalau ada suami-suami pergi berhari-hari gak rindu pulang ke rumah, itu masalah. Dan yang seperti ini saudara jangan dianggap sepele saudara. Jangan dianggap sederhana. Mengapa saudara? Karena saudara bahwa Alkitab berkata rahasia ini besar. Tetapi yang kumaksudkan adalah hubungan suami dan istri. Digambarkan saudara bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan suami istri. Bagaimana mungkin saudara kita bisa punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Kalau sama istri aja pun kita saudara bahwa tidak harmonis, tidak akur. Ada TikTok terkenal yang viral saudara hari-hari ini. Ya, ada seorang istri penasaran sama suaminya. Waktu dia buka handphone suaminya, dia lihat story panggilan, ya, dia melihat ada satu kontak person yang dibuat namanya security, ya, dia lihat satu hari yang namanya security ini kontak dia itu bisa 3 hari paling sedikit, belum lagi, ya, panggilan balik, dilihat storynya, security, dia penasaran. Ini suamiku ini ada apa yang terjadi dengan suami saya? Kok bisa dia kompak sekali dengan security? Masa komunikasinya berlebihan gitu? Dia curiga. Apa memang suami saya ini sudah punya kelainan seks? Sampai-sampai dia punya hubungan yang spesial. Karena dia lihat saudara di handphone suaminya ini saudara, bahkan namanya tidak ada. Apa dia hapus semua story-nya yang berhubungan dengan saya? Dan dia punya hubungan dekat dengan security? Kemudian si istri berkata, saya coba dulu, saya kontak dulu security ini. Siapa ini? Kemudian waktu suaminya mandi di kamar mandi, dia ambil handphone suaminya diam-diam, dia telepon saudara yang namanya kontak person security. Dia hubungi saudara. Waktu dia hubungi, yang bunyi handphonenya sendiri, bunyi handphonenya di tas. Kililik, dimatikan. Makin penasaran dia. Dihubungi lagi saudara. Dikontak, bunyi lagi. Kililik. Dilihatnya saudara. Ambil handphonenya, diperiksanya. Loh, yang nelpon suami saya. Ketahuan dah. Bahwa ternyata suaminya saudara bikin kontak person istrinya di handphonenya itu dengan nama security. Kemudian dia marah. Dia marah pada suaminya. Kamu kurang ajar, kamu gitu sama saya. Masa nama saya kamu bikin security? Suaminya diam aja saudara. Dipaksa ngomong dong, apa ini? Suaminya jawab, ya iyalah mah, kamu kan sekarang perannya sudah lebih-lebih dari security. Kamu nelpon saya bisa 5 kali 1 hari. Yang kamu tanya itu aja. Sudah makan belum? Jam berapa pulang? Saya bukan anak kecil lagi mah. Makanya saya bikin nama mama situ security.
Ada hubungan yang terganggu, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita mulai curiga sama Tuhan? Kan gitu. Kan seringkali jemaat curiga sama Tuhan. Ngalami masalah sedikit curiga sama Tuhan. Langsung meragukan kasih Tuhan. Sebenarnya saudara yang terjadi adalah ketika hubungan kita sudah terganggu. Saya katakan tadi bahwa satu hal yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan hanya penyembahan, saudara. Hanya penyembahan, worship. Perhatikan aja, saudara. Di situ kita mulai kehilangan jam-jam doa kita. Apa yang terjadi? Di sana sebenarnya kita itu dengan Tuhan itu jaraknya sudah semakin lebar, saudara. Dan berikutnya apa yang terjadi? Maka kita akan lihat, kemudian roh kita itu mulai padam. Amin. Mulai padam. Tapi saudara, bahwa Daud itu mendapatkan keistimewaan di hadapan Tuhan. Dalam Kisah Rasul ayat 13 ayat 22, Tuhan pernah berkata seperti ini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Tuhan berkata bahwa aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hadapanku, yang melakukan kehendakku. Kalau kita bertanya sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Daud? Ayatnya yang berikutnya, saudara. Coba kita lihat. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dia yang lain dia berkata, 7 kali dalam satu hari aku mengatur persembahan kepada Tuhan. Kalau bicara mengatur persembahan kepada Tuhan itu bicara ibadah. Yang artinya saudara bahwa Daud itu beribadah kepada Tuhan itu 7 kali satu hari. Ajaran Islam mengajarkan 5 kali satu hari, saudara. Ajaran agama yang lain berkata 3 kali satu hari. Tapi Daud luar biasa, saudara. 7 kali dalam satu hari dia beribadah. Yang artinya bahwa seluruh kehidupan Daud sebenarnya sudah dipakai untuk beribadah. Artinya bahwa Daud itu orang yang sangat intim dengan Tuhan. Amin. Dan waktu Daud dekat dengan Tuhan, apa yang didapatkan oleh Daud? Satu hal yang didapatkan Daud daripada Tuhan ketika dia intim dengan dia adalah pewahyuan. Perhatikan gereja Tuhan, pewahyuan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan gereja. Karena gereja yang kehilangan pewahyuan itu akan kehilangan arah dan tidak tahu melangkah kemana. Kenapa gereja kita menjadi gereja yang berpegang kepada visi? Bahkan tahun demi tahun, saudara, bahwa para pemimpin kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa visimu bagi gereja? Dan Tuhan selalu berikan sampai hari ini visi, tuntunan, saudara. Dan gereja terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bahkan bulan demi bulan, saudara, bahwa tetap tuntunan Tuhan mengawal pelayanan kita, saudara. Itulah yang membuat gereja kita menjadi kuat. Gereja bertumbuh, saudara, mengembang ke kiri dan ke kanan. Karena saudara bahwa kita tetap mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dimulai dari para pemimpin yang intim, saudara. Amin. Maka ada satu pewahyuan, saudara, yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 19 ayat 6. Ya, ayo kita lihat. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, kalau Anda temukan kata beredar dalam ayat ini, saudara, maka dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata beredar ini ditulis dengan kata tekofau. Ya, tekofau itu artinya adalah rotasi, rotation. Artinya berputar. Jadi saudara bahwa sebelum teknologi ada pada zaman Daud, itu 3000 tahun yang lalu, saudara. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, pewahyuan ini turun kepada Daud yang menggambarkan tentang bentuk bumi. Amin. Dan Tuhan beritahukan kepada Daud, saudara, bahwa bumi ini bulat. Ada rotasi yang terjadi, saudara, rotation. Maka kita menyebut di dalam pelajaran sekolah kita, ya, rotasi bumi.
Bumi bentuknya seperti bola bulat, saudara. Dan itu 3.000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan kepada Daud, saudara. Amin. Kemudian saudara, di tahun 500, ya, 1.500 tahun kemudian ada seorang nabi muncul, ya, namanya Nabi Muhammad, yang mengatakan, dan perkataannya dituliskan di dalam kitab suci mereka, yang mengatakan bahwa sesungguhnya bumi ini bentuknya itu kumparan atau datar. Dan semua orang percaya, saudara, karena teknologi nggak ada pada waktu itu. Kalau dia berkata bumi ini datar, bumi ini kumparan seperti piring, maka semua orang percaya, saudara. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Di tahun 1500 Masehi, ya, seorang navigator handal dari Republik Genoa, Italia, namanya Christopher Columbus, melalui pelayarannya keliling dunia, saudara, membuktikan bahwa dunia bulat. Bayangin, saudara, nubuatan yang didapatkan oleh seorang Daud yang intim dengan Tuhan itu, yang diucapkan 3.000 tahun yang lalu, saudara, ya, 3.000 tahun yang lalu, itu dunia membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci benar. Amin. Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, pandanglah sekelilingmu ladang sudah menguning. Saudara, tahu apa yang akan terjadi, saudara, di dunia ini? Kitab Petrus menubuatkan bahwa akan ada api yang turun dari langit yang menghancurkan segala unsur yang ada di bumi. Dan tidak akan ada satupun yang dapat bertahan menghadapi situasi ini, saudara. Maka saya akan tutup dengan ini. Rusia dan Ukraina perang. Langsung suplai gandum dan gas terganggu atas seluruh bumi. Tepung terigu sekarang, saudara, itu terus melonjak naik. Ini terus membuat para pedagang-pedagang kecil yang ada di jajanan dan makanan ringan, saudara, itu mereka itu terimbas. Dan ini memicu semua harga-harga yang lain juga naik. Kami usahanya seperempat mobil, saudara, bisa 1 bulan itu terus naik, terus mengalami naik. Tiap masuk barang naik. Dan orang semakin menjerit, saudara. Kemudian berita yang terjadi, saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, maka Amerika mulai, ya, punya bisik-bisik dengan China dan Jepang. Saudara, negara-negara ini adalah negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir. Ada nggak nuklir? Ada, saudara. Ada nggak senjata nuklir? Ada. Di mana? Tersimpan, saudara, sekarang. Satu aja meledak, saudara, maka satu benua itu hancur. Anda tahu nggak ancaman yang terjadi hari-hari ini? Saudara, waktu semua ini kita ketahui, waktu semua ini mulai kita lihat terjadi, saudara, dan merupakan menjadi suatu ancaman, ini semuanya penggenapan daripada apa yang telah dinubuatkan di kitab suci. Amin. Kalau Anda nggak terbiasa bergaul dengan firman Tuhan, maka Anda akan menjadi orang yang bingung nanti menghadapi situasi. Amin. Maka kepekaan hari-hari ini dibutuhkan. Dari mana kita mendapatkan kepekaan? Daud intim dengan Tuhan. Maka nubuatan-nubuatan itu datang. Pewahyuan-pewahyuan itu datang. Dan kita nggak perlu takut dengan apa yang terjadi di depan, saudara. Karena kita tahu, semua itu di bawah kendalinya Tuhan. Amin. Semua di bawah kendalinya Tuhan. Dan kita semua adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Nggak perlu takut. Kalaupun dunia hancur, saudara, sudah ada kota yang baru yang disediakan, Yerusalem. Sekarang masalahnya, kita perlu bertanya kepada pribadi kita lebih pribadi. Kita calon penghuni Yerusalem baru apa enggak? Kan gitu. Pastikan hari ini keselamatanmu. Apakah kita sudah hidup dalam Tuhan? Itu yang penting. Amin. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Ada gereja saya temukan di luar kota, saudara. Mereka berdoa seperti, Tuhan kirimkan para pekerja, Tuhan berdoa. Saya hadir di situ sudah dalam sebuah acara, ketika ada pertemuan malam, mereka berdoa semua dengan sangat rohani. Ya, Tuhan kirimkan pekerja, Tuhan. Tuayan banyak, pekerja, Tuhan, pekerja. Saya lihat wajahnya, ini pendoa ini, kan gitu. Terus setelah selesai acara, saya bilang sama dia, apa doamu tadi? Ya kan Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, mintalah para pekerja. Gak perlu kau minta, saya bilang.
Loh, kenapa Pak? Apain kau minta? Kamu pengerjanya. Kan gitu. Bayangin gereja itu jemaatnya puluhan orang, saudara. Mereka hari demi hari minta pekerja Tuhan, pekerja. Loh, lalu kerjamu apa, saya bilang? Kamu kerja enggak? Ternyata jemaat ya lebih banyak enggak bekerja. Bahkan pekerjanya lebih banyak enggak bekerja. Mereka hanya berdoa, minta pekerja. Terus saya bilang, yang kamu minta siapa? Pak Tommy dari Medan. Mana mau saya bilang. Kamu. Oh iya Pak, ya bertobat Pak. Mari bangkit berdiri, saudara. Saudara, simpang kantor saudara dipercayakan kepada Anda. Anda jangan minta pekerja. Anda pengerjanya. Amin. Firman ada padamu hari ini. Apa yang kau dengarkan, sampaikan aja kepada orang-orang saudara. Bertobat tidak bertobat itu urusan Tuhan. Karena kita tidak punya kuasa sedikit pun untuk menobatkan orang. Tapi waktu firman disampaikan dan didengar oleh setiap orang dan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang menginsafkan orang atas dosa. Amin. Saya mau tanya Anda hari ini. Siapa hari ini yang mau komitmen di hadapan Tuhan untuk melayani? Ayo jemaat. Sudah terlalu lama saudara dibuai dengan kenyamanan. Doamu begitu manjur dijawab Tuhan. Apa yang Anda minta semua tersedia. Sampai-sampai engkau tidak punya pikiran untuk melayani. Saudara dikasih Tuhan, berkat itu tidak membawa Anda ke surga. Tapi saudara bahwa di hari zaman nanti semua kita akan dihakimi. Tuhan Yesus berkata, lalang dan gandum. Ya. Lalang itu akan dibakar di dapur perapian. Di sana terdengar gertak gigi dan rahang. Tuhan Yesus berkata, kambing dan domba. Maka kambing itu akan diseret, diikat dan dicampakkan ke dapur perapian. Di sana terdengar gertak gigi dan rahang. Tuhan Yesus berkata, bahwa setiap orang yang tidak melipat gandakan talentanya, dia disebut sebagai orang jahat dan malas, dan dia akan diikat oleh algojo dan dicampakkan ke dapur perapian. Di sana terdengar gertak gigi dan rahang. Bahkan orang-orang yang di perjamuan makan, saudara, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta dan ditanya, dari mana kamu, siapa kamu, dan dia tidak bisa jawab, saudara. Maka orang itu juga ditangkap, diikat dan dicampakkan ke dapur perapian, dan di sana terdengar gertak gigi dan rahang. Amin. Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus mati supaya kita itu menjadi hambanya Tuhan Yesus, bukan menjadi Tuhan. Amin. Hamba itu melayani, saudara, bukan dilayani. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba-Mu tabur Bapak Pendeta Muda Tommy Tobing Tuhan. Biarlah kiranya terus Tuhan, setiap kami boleh memiliki rasa untuk kami boleh melayani Tuhan. Biar kami terus menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, baik di keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani, biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, baik kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan nota tambahan. Sambil kita mendengarkan nota tambahan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Shalom Bapak Ibu. Berikut kuota tambahan sepekan Minggu 7 Agustus 2022. Untuk ibadah minggu depan berjalan sebagaimana biasa. Ibadah yang pertama pukul 9, ibadah yang kedua 10.45. Kemudian ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya, waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami mengajak dan menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan FA untuk boleh bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Kemudian ada terobosan yang diadakan setiap hari Rabu, waktu dan tempat dimulai pukul 20 WIB.
Dan untuk Rabu tanggal 10 Agustus kita akan melakukan doa keliling. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat di dalam doa ini dan juga terbuka untuk umum. Kemudian ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Kami juga mengajak dan menghimbau kepada anak muda, seluruh anak muda untuk boleh bergabung di ibadah pemuda ini. Kemudian sekolah minggu sesuai dengan jadwal ibadah raya. Untuk kota G5000 mendukung dana pembelian gereja, dana yang terkumpul di bulan Juli minggu kelima dengan jumlah 380.000. Dan untuk total di bulan Juni 1.810.000, total di bulan Juli 1.635.000, sehingga total keseluruhan untuk dana kota G5000 adalah 3.445.000. Kemudian kami tetap mengingatkan Bapak Ibu untuk beriman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan beriman untuk rencana pembelian gereja, dapat menghubungi Bapak Diakin Diakonis, dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Bendahara Ibu Pangaribuan. Kemudian yang terakhir doa pengerja, Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 19 WIB di ruang Jaitun 1. Seluruh gembala dan pengerja diwajibkan untuk hadir dan memakai badge pengerja, dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki badge pengerja akan didampingi oleh gembala dan koordinator. Demikian waktu tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan wajah kita surga. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Pulanglah, walau berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita, mulai siang hari ini bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan kembali menuju kita yang permai. Mari kita diberkati percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.